Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Karyawan PT DMIA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair. Karya Al-Imam Al-Muhaddits Al-Hafidh Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Dhahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada Al-Kabiratu Tsaminatu wal Khamsun, dosa besar yang ke 58. Dosa besar yang ke 58. Al-Imam Al-Dhahabi meletakkan dosa besar yang ke-58, yaitu adzabhu li ghairillahi azza wa jalla. Adzabhu li ghairillahi azza wa jalla. Menyembelih untuk selain Allah azza wa jalla. Sebenarnya ini masuk ke dalam dosa syirik, ya, dan memang sepantasnya diletakkan di awal-awal kitab, karena ini adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, karena termasuk kesyirikan. Ya, bisa jadi semoga Imam Al-Dhahabi meletakkannya belakangan karena sesuai dengan perkembangan ilmunya, sesuai dengan apa yang terlintas dalam ingatannya. Adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Al-Imam berkata, lihat kitabnya, mithlu an yaqula bismi syaitan au as-sanam au bismi syekh fulan. Seperti orang mengatakan dengan nama syaitan, atau atas nama atau dengan nama sonam, berhala, patung, atau dengan nama syekh, kiai, kalau kita tuh kiai, atau habib, atau ustaz,
atau wali, atau kalau kita ini kalau di Jawa mbah, atas nama mbah, mbah fulan. Ya, kita banyak mbah Maimun, mbah Soleh, mbah Soleh Darat dan lain sebagainya. Mbah atas nama mbah, atau yang sebenarnya itu ulama tapi mereka manggilnya mbah, kiai, syekh. Fa hadza adzabhu li ghairillah, maka ini adalah bentuk penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk ke dalam kesyirikan. Sebenarnya ya ikhwah, dipastikan ini tidak bagi kaum muslimin yang mengerti, dan rata-rata kaum muslimin mengerti, dipastikan mereka menyembelih itu dengan membaca basmalah, dan mereka sangka bahwa dengan membaca itu mereka menyembelih untuk Allah, dipastikan untuk Allah. Padahal tidak semuanya dikatakan demikian. Betapa banyak di zaman sekarang ini mereka menyembelih untuk selain Allah, tapi dengan membaca bismillah. Ya, dengan membaca bismillah. Contoh, ya dalam upacara-upacara yang mereka sebut dengan upacara adat atau tradisi, tradisi tumpengan, tradisi gumenengan, atau tradisi apapun ya, tradisi syuro, tradisi maulud, mereka menyembelihnya dengan bismillah, tapi mereka mempersembahkan kepala binatang itu untuk tempat-tempat keramat atau untuk tempat-tempat yang mereka agungkan, yang mereka sakralkan. Seperti mereka mempersembahkan untuk Gunung Merapi, dan sampai sekarang masih terjadi. Menyembelih binatang dipersembahkan untuk gunung. Kalau di Jakarta Utara, di daerah Cilincing, ya, di tempat pembakaran mayat di sana, di belakangnya itu, mereka menyembelih untuk laut dalam acara nyadran atau ngadran, itu nyadran, upacara laut. Mereka menyembelih binatang, itu menyembelih sapi, kepalanya dialirkan ke laut, dibuang ke laut, badannya dimakan. Apa maksudnya coba? Kalau tidak mereka bermaksud menyembelih binatang untuk makhluk-makhluk itu. Oleh karena itu Syekhul Islam menyatakan bahwa meskipun ia mengucapkan basmalah, namun sembelihannya itu untuk makhluk-makhluk selain Allah, maka ucapan basmalahnya itu tidak ada manfaatnya, tidak bermanfaat sama sekali. Karena yang dihitung di mana? Yang dihitung ma fi qalbihi, apa yang ada dalam hatinya. Yang diperhitungkan, yang akan dihisab oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hatinya. Nah, ini fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Sama dengan orang-orang yang
mencari kekayaan, ya, dengan cara-cara seperti itu, datang ke gunung, datang ke goa. Nanti dukunnya itu memerintahkan untuk menyembelih binatang, entah ayam atau kambing atau apapun. Nah, yang nyembelih ini pakai bismillah dulu, bismillah. Tapi dia persembahkan untuk gunung atau untuk tempat-tempat keramat, bahkan untuk syaitan. Fahadha adzabhu li ghairillah, ini penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwa syirkun wa syirkuhu al-akbar. Ini adalah kesyirikan dan syiriknya adalah syirik besar. Ya. Jadi meskipun dengan bismillah, tapi kalau untuk makhluk-makhluk selain Allah, maka ucapan bismillahnya tidak ada manfaatnya. Dan ini masuk ke dalam kategori sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sampai sekarang juga ada mereka yang ketika ada seorang wali, menurut mereka ya, wali atau syekh atau menurut mereka ulama, meninggal dunia, ketika mayitnya ingin dikubur, keluar dari rumahnya digotong seperti itu, sebelum keluar dari rumahnya disembelihkan dulu binatang, entah kambing, entah ayam, tergantung dari kekuatan dana yang mereka miliki. Disembelihkan dulu, setelah sembelih baru mayitnya keluar bersama dengan dibopong, ada ditandu bersama dengan orang-orang yang berada di sekitarnya itu. Kiai yang meninggal atau wali menurut mereka atau siapapun, mbah, disembelihkan dulu. Fahada laisa minal Islam, ini bukan bagian daripada Islam. Islam tidak pernah mencontohkan untuk penyembelihan kepada orang mati. Jelas ini penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka penyembelihan ini terjebak ke dalam kesyirikan dan dosa besar. Ya. Kemudian Syekh menyebutkan firman Allah di sini, wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismullahi alaih. Dalam surat Al-An'am ayat 1, 2, 1. Mari kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun wa inna syaitana layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in at'amtumuhum innakum lamusyrikun. Allah sendiri menyatakan dengan tegas ya dalam surat Al-An'am ini, wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan mimma lam yadhkur ismullah, mimma lam yuzkar ismullah, dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah alaihi, atasnya. Wa innahu lafisqun, sesungguhnya makanan itu atau daging itu fisq, buruk, ya, buruk. Wa inna syayatina, dan sesungguhnya syaitan itu layuhuna ila awliyaihim, sungguh mereka mewahyukan, memberitakan, membisikkan kepada wali-wali mereka.
kepada penolong-penolong mereka, wali-wali syaitan. Jadi syaitan itu punya wali, atau wali itu ada wali syaitan. Ya, kepada wali-wali mereka, liyujadilukum, untuk menjidal kalian. yakni untuk menjidal kaum muslimin, untuk menjidal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa in ata'tumuhum, jika kalian mentaati mereka, innakum la musyrikun, sungguh kalian itu termasuk orang-orang musyrik. Jadi ini larangan, ayat ini larangan untuk memakan apa yang tidak disebutkan nama Allah. Yani yang dimaksud adalah binatang, ya, binatang yang hukum asalnya binatang tersebut halal, tapi ketika disembelih tidak menyebut nama Allah, atau disembelih untuk selain Allah, maka la ta'kulu, jangan makan, gak boleh memakan sesembelihan yang diserahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau udah ini mereka bikin sesaji atau sajen, sebagian tubuhnya saja, dan biasanya kepalanya dikumpulin, ditaruh di atas nampan atau tampah, kemudian di sekitarnya ada makanan-makanan yang lain. Mungkin ada pisangnya, ada kue apemnya, ada kue bolunya, ada macam-macam di sekitarnya, atau ada lauk-lauk yang lain, ada tempenya, ada tahunya, ada telurnya di sekitar kepala itu. Kemudian dikasih menyan, dikasih giok atau apapun, kemudian dialirkan ke sungai atau ke laut, atau mungkin dibuang ke kawah gunung dan lain sebagainya, atau diletakkan di sebuah tempat yang mungkin mereka anggap keramat, atau yang mungkin mereka anggap di sana ada makhluk-makhluk selain Allah, yakni makhluk dari kalangan syaitan, dari kalangan dedemit, dari kalangan jin, diletakkan di bawah pohon, diletakkan di dalam goa, diletakkan di batu-batu, atau diletakkan di kuburan. Fahadha adzabhu li ghairillah, maka ini termasuk dari sesembelihan selain untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan juga dengan kurban, ya, kemarin. Mungkin ada soal, dan ini banyak pertanyaan. Bagaimana kalau seandainya dia menyembelih banyak hewan sembeliannya, tapi ia membaca cuma satu kali saja bismillah? Tukang jagal, umpama tukang jagal, ya, ia hanya membaca satu kali bismillah. Dengan satu kali bismillah dia sembelih semuanya. Bismillah, seret, datang lagi, seret, banyak. Binatang banyak tapi cuma satu bismillah. Apakah sah? Apakah halal? Al-jawab na'am, halal. Ya, apalagi yang menyembelih ini muslim, halal. Dan tidak pengaruh dan tidak termasuk ke dalam penyembelihan yang tidak disebut nama Allah azza wa jalla. Tidak, karena dia sudah menyebut nama Allah di awal. Memang afdolnya, yang utamanya adalah setiap sembelih mengucapkan basmalah. Tapi mungkin karena saking terampilnya jagal ini, terkadang jagal kambing, ya, jagal kambing ini terkadang dia tidak menutup kemungkinan jagal sapi juga, itu dia sudah biasa, dia sudah biasa menyembelih banyak, karena ingin cepat kerjaannya, dan memang cepat kerjaannya, dia hanya sekali membaca bismillah.
Di awal saja bismillah, set, kemudian datang lagi set, set, set. Sebagaimana yang ada di Saudi. Saudi itu ribuan. Apalagi kambing-kambing sebagai dam yang disembelihkan untuk para hujaj. Itu kan ribuan, bahkan puluhan ribu. Dan kalaupun seandainya lebih daripada satu jagal di sana, tentunya satu jagal itu dia akan memegang ratusan kambing. Dan itu butuh kecepatan dan ketangkasan di dalam menyembelih. Nah, di situ karena keterampilannya dia hanya cukup sekali membaca basmalah. Yang lainnya berjalan seperti itu saja. Cepat. Apakah halal? Halal, boleh. Ya. Dan kambing-kambing yang disembeli hanya awal saja dia bismillah, yang lainnya tidak, semuanya pada hakikatnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam penyembelihan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala karena yang dilakukan oleh satu orang. Kecuali kalau yang menyembelih ini ganti orang. Mama dia menyembelih, kemudian kerjaannya diganti sama orang. Ya orang itu yang pertama kali yang menggantikan ketika pertama kali menyembelih dia harus mengucapkan bismillah. Diganti umpama karena gue capek ya, digantiin. Orang pertama kali tadi menyembelih dengan baca bismillah. Jadi tidak meneruskan yang di awal. Kalau yang di awal boleh. Kok yang kedua ini untuk menggantikan juga di awal boleh. Selanjutnya biasa. Artinya tidak menyebutkan tidak apa-apa karena untuk kecepatan, untuk supaya cepat dalam bekerja. Ini terjadi, jaiz. Ya. Dan binatangnya halal. Kalau kita kan menyembelih satu-satu karena mungkin keterampilannya kurang. Jadi satu kambing satu bismillah, satu kambing nggak masalah. Dan memang itu yang afdal. Yang afdal itu setiap kali potongan disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, diniatkan untuk dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk yang lainnya. Karena ada dia menyembelih mengucapkan bismillah tapi hatinya untuk yang lain. Sebagaimana telah dijelaskan di awal tadi. Ya, sudah dijelaskan di awal tadi. Naam. Kemudian Syekh membawakan perkataan Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbasin yuridul mayyital munkhaniqah. Yang dimaksud di sini adalah mayyit atau bangkai yang mati munkhaniqah, yakni mati dengan tanpa disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mati secara begitu saja, mati sia-sia. Nah, ini kata Syekh kata Abdullah bin Abbas dilarang. Umpama begini, kita beli kambing, niatnya untuk kurban, belum dikurban kambingnya mati. Apapun sebabnya, mungkin kambingnya karena main jatuh dari atas, atau mungkin jatuh ke got, jatuh ke jurang, jatuh ke lubang, mati. Maka tidak bisa kambing itu diambil kemudian dimakan, tidak. Ini namanya disebut dengan munkhaniqah. Atau kambingnya ketabrak mobil, lagi dibawa ketabrak mobil, ya, padahal kambing untuk kurban, mati, tewas seketika untuk kambingnya. Ya udah, itu tidak halal untuk disembelih lagi, bangkai sudah. Itu yang disebut dengan al-maitatul munkhaniqah, mati dengan cara tanpa disebut nama Allah. Jadi mati ya dengan begitu saja, tanpa sebab manusia, tanpa sebab disembelih oleh manusia. Ila qaulihi wa ma dzubiha 'alan nusub. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 3, wa ma dzubiha 'alan nusub. Dan apa yang disembelih karena nusub. Nusub ini berkata Al-Kilabi, yakni ma lam yuzkar ismu alai, ma lam yuzkar ismullah alai, yakni sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Ya,
sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, au yuzbahu li ghairillah, atau disembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna an-nusub. Ini makna an-nusub. Maka diharamkan untuk memakan daging itu. Wa qala Atha, berkata Atha, yanha 'anil dzabaih kanat yadhbahuha Quraisy wal Arab 'ala al-awthan. Allah Subhanahu wa taala melarang dari sembelihan-sembelihan yang kanan disembelihnya oleh bangsa Quraisy dan bangsa Arab untuk berhala-berhala. Wa qauluhu innahu lafisqun. Sementara firman Allah Subhanahu wa taala sungguhnya itu adalah fisqun, yakni anna kullama lam yadhkur ismallah alaih minal maita fisqun au khurujun anil haqq wad din. Ya, ini bahwasannya semua apa yang disembelih yang tidak menyebut nama Allah atasnya, maka itu adalah bangkai fiskun, atau keluar dari kebenaran dan agama. Khuruju anil haqqi wad din, keluar dari aturan kebenaran dan agama. Yani penyembelihannya enggak sesuai dengan syar'i, maka dilarang kita memakannya. Penyembelihannya tidak sesuai dengan syar'i, maka kita dilarang memakannya. Di sini akan muncul soal, bagaimana kalau seandainya ada binatang ngamuk? Kan sering gitu kan. Binatang sapi lah pengen disembelih, ngamuk, gak bisa dipegang, kabur, gak bisa dipegang. Ini bagaimana untuk menyembelihnya? Padahal itu disiapkan untuk kurban. Boleh nggak ditembak? Ya, tembak, bukan tembak pingsan, tapi tembak betul-betul mati. Begitu ditembak langsung mati. Al-jawab jaiz, boleh. Tapi kalau nembaknya pakai bismillah, dia kena langsung mati, boleh. Selanjutnya ya disembelih biasa. Ini kalau dalam keadaan darurat ya. Binatangnya ngamuk, nggak bisa dikendalikan, bahkan makan korban. Iya, ini pernah terjadi juga. Onta pada zaman Nabi itu onta ngamuk, nggak bisa dipegang. Ada sahabat yang melempar pisau, mati ontanya dan halal sambil mengucapkan basmalah. Dilempar pisaunya, mati. Ya, nah ini kita nembak atau mungkin juga kalau bisa melempar pisau kemudian langsung mati nggak apa-apa. Kalau masih pingsan, biasanya kan pingsan mungkin jatuh lemes gitu, segera sembelih, boleh, halal, dan itu syar'i. Itu syar'i. Bagaimana sembelihan yang tidak syar'i atau binatang yang mati dengan cara tidak syar'i? Matinya bukan karena sembelihan, tapi matinya karena mungkin dipukul dengan benda tumpul atau apapun matinya. Ya. Maka ini penyembelihan atau bangkai yang mati yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i, maka ini bagian daripada al-fisqu. Binatang yang fisqu. Tidak boleh kita memakannya. Keluar dari kebenaran dan juga agama, khuruju anil haqq wad din. Wa inna syaitana la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Kemudian selanjutnya Adz-Dzahabi membawakan ayat, menyebutkan ayat selanjutnya, wa inna syaitana, dan sungguh wa inna syayatina, dan sungguh syaitan itu la yuhuna ila awliyaihim, sungguh mereka mewahyukan di sini bukan seperti Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Mewahyukan di sini adalah membisikkan ke dalam hati mereka atau kepada wali-wali mereka untuk menjidal kalian, membisikkan, menggoda atau memberikan apapun isyarat-isyarat. Ini wahyu, ya, dengan tipu daya. Wahyu di sini dengan tipu daya syaitan
ila auliyaihim, kepada wali-wali mereka. Ini menunjukkan bahwa syaitan itu punya wali, atau wali itu ada wali syaitan. Ada wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa membedakannya mana wali syaitan dan mana wali Rahman, wali Allah, antum baca kitab karya Syekhul Islam yang berjudul Al-Furqan baina auliya'ir Rahman wa auliya'i syaitan. Al-Furqan. Itu antum akan mengetahui dan bisa membedakan mana wali syaitan dan mana wali Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ada sekarang ini ikhwah, yang mereka digelari ulama atau digelari wali, tapi sejatinya mereka tidak syar'i. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam dia itu wali syaitan. Ini banyak. Ini yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Naam. Di sini dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ay yuwaswisu syaitanu liwaliyihi fayulqa fi qalbihi al-jidal bil batil wa huwa anna al-musyrikina yujadalul mu'minina fil maitah. Artinya bahwasanya syaitan itu memberikan waswas, ya, memberikan waswas kepada walinya, kemudian dimasukkan ke dalam hatinya jidal dengan kebatilan, berjidal dengan kebatilan, yaitu orang-orang musyrik yang menjidal kaum muslimin dengan tentang mayit. Orang-orang musyrik yang menjidal orang-orang yang beriman tentang mayit. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu an, "Auha syaitanu ila awliyaihi minal ins, kaifa la ta'kuluna syai'an wa qad qatalahu Allah wa antum ta'kuluna ma qataltum." Berkata Ibn Abbas, syaitan telah mewahyukan kepada wali-walinya dari kalangan manusia. Ini menunjukkan bahwa ada syaitan dari kalangan manusia, ya. Dari kalangan manusia, kaifa la ta'kulun, bagaimana kalian tidak makan syai'an qad qatalahu Allah, sesuatu yang telah dibunuh oleh Allah, wa antum ta'kuluna ma qataltum, sedangkan kalian membunuh apa yang kalian telah bunuh. Jadi daging orang-orang musyrik ini disangka mereka menyembelih untuk Allah atau Allah yang telah membunuhnya, padahal mereka mempersembahkan kepada selain Allah. Kaum muslimin tidak boleh memakannya, tapi mereka menjidal, mendebat, kenapa kalian tidak makan binatang yang telah dibunuh oleh Allah, katanya gitu. Sementara kalian memakan apa yang telah kalian bunuh. Wa antum taquluna ma qataltum. Fa anzalallahu hadhil ayah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Jika kalian mentaati mereka, yakni kalau kalian merasa kalah dengan mereka, dengan jidal mereka, dengan tipu daya mereka, karena kebodohan kalian, maka sesungguhnya kalian juga termasuk dari orang-orang musyrik. Ya, jadi memang demikian ya ikhwah. Antum disuguhkan sama orang-orang musyrik itu dengan binatang. Umpama antum datang ke, bukan datang sih ya, mungkin mendengar upacara-upacara adat yang di dalamnya memotong binatang. Itu biasanya kepalanya dikasih jin atau dikasih syaitan, dikasih tempat keramat, badannya itu dibagi-bagi, dipotong badannya itu dipotongin, kemudian dibagi-bagi. Orang-orang muslim tidak boleh makan daging itu. Nah, ketika kita tidak menerima, terkadang dikomentari, kenapa kamu gak makan ini? Kenapa gak menerima? Allah telah membunuh binatang ini, katanya gitu. Padahal mereka yang bunuh dan dipersembahkan untuk sesembahan mereka itu, ya, sesembahan mereka. Kemudian dengan kalau mereka syubhatnya sekarang,
ini kita sembelih dengan bismillah gitu. Padahal mereka persembahkan untuk gunung atau untuk laut atau untuk apapun lah ya, tempat-tempat keramat. Tapi mereka mengatakan ini sembelihnya kita baca bismillah. La faidata fiha, kita bilang enggak ada faidahnya ucapan bismillahnya kalau diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mentaati mereka, ikut dengan mereka, innakum la musyrikun, kata Allah, sesungguhnya kalian itu juga termasuk orang-orang musyrik. Karena telah memakan untuk sembelihan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Az-Zujaj dinukil oleh Imam Az-Zahabi, Az-Zujaj berkata, "Wa fi hadza dalilun ala anna kullama ahalla syai'an mimma harrama Allah wa harrama syai'an mimma ahalla Allah fa huwa musyrik." Dan dalam ayat ini terdapat dalil atas bahwasanya semua yang telah dihalalkan sesuatu dari apa yang telah, semua yang dihalalkan sesuatu atau sesuatu yang dihalalkan dari apa yang telah diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan sesuatu apa yang telah dihalalkan oleh Allah, maka dia telah melakukan kemusyrikan. Fahuwa musyrik. Mengapa? Karena ia telah meletakkan dirinya sebagai syari', pemberi syariat, atau telah meletakkan posisinya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang bisa menghalalkan dan mengharamkan. Hanya Allah, halal apa yang dihalalkan oleh Allah, haram apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita membalik, Allah menghalalkan, kita mengatakan mengharamkan. Allah mengharamkan, kita mengatakan menghalalkan. Maka kalau kita mentaati orang tadi, kita telah terjebak ke dalam kesyirikan. Karena itu bentuk peribadatan. Ya, demikian. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Maghrib jam berapa? Tiga menit lagi ya? Hah? Maghrib 3 menit lagi. Ya. Baik. Ada yang mengatakan begini, di sini disebutkan. Ada yang berkata atau dikatakan, "Kaifa abahtumudz dzabihatal muslim idza taraka tasmiyata wal ayatu kan-nass fit tahrim?" Bagaimana kalian membolehkan? Maksudnya begini, apakah boleh memakan sembelihan muslim tapi ia meninggalkan tasmiyah, artinya menyembelihnya tidak mengucapkan basmalah? Dan ayat ini menunjukkan atas diharamkan kita memakan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah. Nah, ini gimana? Imam Az-Zahabi membawakan persoalan ini. Boleh nggak kita memakan makanan yang tidak disebut nama Allah tapi yang menyembelihnya muslim, dan bukan dalam rangka tadi, bukan dalam rangka untuk tradisi atau adat, menyembelih ya menyembelih saja, mungkin hanya kebutuhan memenuhi lauk pauk makanan saja, pembelian biasa, tapi dia nyembelihnya tidak mengucapkan basmalah meskipun dia muslim. Imam Zahabi menjawab, "Qultu innal mufassirina fassaru ma lam yadhkur ismallah alaihi fi hadhihi al-ayyah bil maitati wa lam yahmiluhu ahadun ala dhabihatil muslim idza taraka tasmiyah." Sesungguhnya para mufassir mereka mentafsirkan dalam ayat tersebut malam yadhkur ismallah, apa yang malam yudhkar ismullah, apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, ini adalah untuk ayat-ayat yang berbicara tentang bangkai, dan ini tidak dibawa kepada orang yang menyembelih, apalagi dia seorang muslim yang menyembelih yang ia meninggalkan ucapan basmalah, bukan.
Jadi yang dimaksud itu adalah bangkai. Binatang yang mati, yang dia matinya dalam keadaan tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masuk di dalamnya sembelihan orang-orang musyrik. Kalau ahlul kitab kan diperbolehkan kita. Tapi orang-orang musyrik tidak boleh. Antum boleh makan sesembelihan dari orang-orang Kristen, Katolik atau Protestan. Tapi antum tidak boleh memakan sembelihan dari orang Buddha atau Hindu atau Konghucu. Karena mereka musyrik. Ya, orang-orang Kristen ahlul kitab. Boleh. Orang Kristen boleh. Buddha, Hindu, Konghucu tidak boleh. Atau mungkin agama-agama musyrikin yang lainnya selain ahli kitab, itu tidak boleh kita makan. Karena apa? Mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya agama mereka bukan agama samawi. Sementara ahlul kitab diperbolehkan, karena sejatinya pun mereka menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan asal mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya tidak disebut nama Allah, baca bismillah kemudian makan. Dan ini akan ada riwayatnya insyaallah. Maghrib? Udah maghrib? Belum? Maghrib azan, nanti habis azan lanjut mungkin sekitar 10 menit sambil menunggu, baru setelah itu qomat kita selesai. Gimana? Azan aja dulu. Muadzin, fadhal. Naam. Jadi boleh memakan sembelihan seorang muslim meskipun ia menyembelihnya meninggalkan tasmiyah, yakni meninggalkan mengucapkan basmalah. Ya, bisa jadi mungkin dalam keadaan lupa dan yang semisalnya. Dan tetap binatang tersebut halal. Sembelihan tersebut halal. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, wa minha qauluhu, Imam berkata, wa minha qauluhu, dan diantaranya firman-Nya, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, dan sungguh syaitan-syaitan itu mewahyukan kepada wali-walinya untuk menjidal kalian, untuk mendebat kalian. Wal munadharatu innama kanat fil maitah bi ijma'i minal mufassirin, dan yang dimaksud dengan perdebatan di sini adalah perdebatan tentang bangkai, al-maitah, bangkai. Ini ijma' mufassirin, ijma'nya para mufassirin, bukan sembelihan yang meninggalkan bismillah dari kalangan kaum muslimin, bukan meninggalkan sembelihan dari kaum muslimin yang tidak mengucapkan basmalah, bukan. Ya, jadi perdebatan tentang munazarah dimaksud adalah tentang bangkai. Wa minha qauluhu wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Jika kalian mentaati mereka, yakni mentaati orang-orang musyrik, mentaati syaitan itu, sesungguhnya kalian termasuk orang-orang musyrik. Wasyirku fi istihlalil maita la fi istihlalidz dzabihah. Kesyirikan di sini adalah menghalalkan bangkai, yakni menghalalkan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau sembelihan orang-orang musyrik. Sembelihan orang-orang musyrik. Bukan dalam penghalalan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah, namun yang menyembelih adalah orang muslim. Yang menyembelihnya adalah muslim. Lalu bagaimana? Apakah kita tetap memakannya? Tetap memakannya boleh. Bahkan di sini disebutkan oleh Syekh, lihat kitabnya, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalil-dalil dari hadis, ya, dengan sanadnya, diantaranya dengan disebutkan oleh
Abu Mansur dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ia bersabda, ara'aita ar-rajulu minna yadhbahu wa yansa ayyusammiyallahi ta'ala. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, ada seseorang dari kalangan kita atau di antara kita, dia menyembelih tapi lupa menyebut nama Allah. Dia menyembelih tapi lupa menyebut nama Allah. Dia menyembelih tidak menyebut nama Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ismullah ala fammi kulli muslim. Nama Allah itu ada di setiap bibir orang-orang Islam. Artinya apa? Sembelihan seorang muslim yang dia lupa untuk mengucapkan nama Allah tersebut tetap dikatakan halal. Karena sejatinya bibirnya itu sudah biasa dan basah menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita ragu, bacalah basmalah ketika ingin memakan daging tersebut. Karena di lisan kita senantiasa menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka baca bismillah, halal daging itu. Jadi tidak dipermasalahkan ketika seorang muslim lupa menyebut nama Allah ketika menyembelih. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan lagi riwayat yang lain masih dari Abu Mansur dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakfihi ismuhu wa in nasiya yusamma hinu yadhbah falyusammi wa yudhkaru ismullah wa yadhkuru ismallah thumma liyakul. Cukup dengan namanya, yakni cukup dengan namanya dia muslim. Jika dia lupa untuk menyebut nama Allah ketika menyembelih, falyusammi, maka bismillahlah dengan menyebut nama Allah ketika makan. Ketika makan. Dan lebih kuat lagi, dikabarkan dari Amr bin Abi Amr dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya ada satu kaum mereka berkata, ya Rasulullah, inna qauman ya'tuna bil lahmi la nadri adzukira rasmullah alaihi am la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sammu alaihi wa kuluh. Kaum ini yang dimaksud adalah ahlul kitab. Kaum ini yang dimaksud adalah ahlul kitab. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada satu kaum, mereka datang membawa daging. Kita tidak tahu apakah daging ini disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah bismillah atasnya dan makanlah. Ya, bacalah bismillah atasnya dan makanlah. Jadi enggak perlu ragu untuk memakan daging yang disembelih seorang muslim, tapi mungkin dia lupa menyebut nama Allah. Atau tadi konteksnya ya, dia menyembelih binatang, banyak penyembelihan tapi cuma sekali saja dia sembelih, kemudian selanjutnya tidak menyebut nama Allah, maka halal. Dari sini kita bisa mengetahui apakah kita boleh memakan daging seperti McDonald, KFC, atau mungkin di warung-warung steak. Tentunya steak sapi ya, bukan steak babi, steak sapi. Apakah boleh? Sementara mereka itu mungkin agamanya non-muslim. Ya non-muslimnya dilihat dulu. Kalau non-muslimnya selain daripada ahlul kitab, jangan. Tapi kalau muslimnya ahlul kitab, dia Kristen umpama, boleh. Boleh antum memakannya. Ketika memakannya, baca bismillah, halal. Jadi nggak perlu ragu. Karena sebagian kita nih, karena saking, ya mungkin disebabkan karena tidak memiliki ilmu, saking menjaga dirinya dari makanan-makanan yang haram, ketika dia masuk ke sebuah restoran yang di dalamnya ada menu-menu daging seperti mungkin steak atau McDonald atau apa, ketika melihat pemiliknya non muslim, balik lagi dia nggak mau dagingnya syubhat,
Aina dalil? Ini dalilnya boleh. Boleh antum makan di sana, baca bismillah, halal. Ya, nggak perlu ragu. Syubhatnya kayak gitu, mereka akhirnya nggak jadi makan. Ini kalau dalam bahasa ini bisa rasis yang seperti itu. Sedangkan kaum muslimin tidak demikian, ya, bahkan bisa memecah belah. Naam. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.